Sayang. Sayang. Dede. Dede kemana lagi nih? Aduh. Duitan sendiri gimana nih? Gue harus tahu jawab apa ntar sama orang tuanya nih. Saya tadi ngangkat barang, Pak. Balik udah nggak ada. Cari cepet. Cari cepet deh. Sayang. Alhamdulillah sayang, bantu kita beres. Keren banget ya, tempatnya keren banget, hotelnya juga bagus nih di sini sayang. San, kan udah beres minuman tuh sayang, ya kan? Liburan lah, masa kakak abis ini disuruh kerja mulu, capek dong sayang. Kakak, pengeluaran kakak tuh kemarin banyak. Iya. Jadi kakak Ya harus udah. kembali mengeruk, macu lagi. Gundul pacul-cul. Tempeling. Ya udah pokoknya, ya bukan gitu. Kan tujuannya supaya kakak refreshing, supaya otak kakak bisa tenang, bisa mencerna lagi, biar bisa kerja lagi. Habis itu kita baru betul cari uang Ya untuk udah, mau kemana? masa depan kita, masa depan Lester Junior. Sayang, iya kakak kepikiran. Kamu nanya kan kemana? Jadi kakak sempat ngobrol-ngobrol sama keluarga-keluarga. Nah, keluarga tuh seneng, pengen banget ke Cianjur katanya. Ibaratnya back to nature. Tapi kakak udah bilang belum ke bapak? Ini, lo pilih Cianjur apa pulang? Pulang. Pulang. Cianjur katanya. Pulang. Eta silintar oge. Kan silintar teh bawa mobil Dede. Kudunya teh dia nurutnya ka Dede. Ngapain eta silintar make ngaokekeun si kakak coba? Ya enggak lah, kan ntar gue yang gaji. Ya kan? Otomatis gue ring satunya nih. Walaupun ya memang dia drivernya Dede, tapi yang ngegaji kan itu gue. Jadi Lintar harus tetap nurut sama gue. Dih, malah ngedek lagi. Sering banget orang. Utarain impian kakak buat kamu juga, malah diledekin. Aneh kamu ya. Aduh, pada laki-laki teh nggak ngerti, Dede heran. Tahu nggak Dede tuh? Tadi bangun pagi pusing, mual-mual.
Sekarang juga gitu. Aduh, masa nggak peka-peka sih? Kalau nggak mau itu bilang, ngomong, jangan pakai pura-pura kamu sakit. Terserah kakak. Udah pucat, udah mual-mual. Kenapa ya? Karena perjalanan di Bandung kan naik turun, belok kiri, belok kanan. Treknya begitu, ya pasti mual, pusing. Ini mah masa dianggap Dede kayak ngecengin dia? Apa nggak liar Dede? Halo, Assalamualaikum. Nih Bi. Ya, baik aja anjur. Hah? Saat airnya? Oh, jadi nggak ada air. Terus gimana, Curug? Nggak ada juga. Ya Allah, terus kumaha tuh ini Dede udah di jalan deh. Mindsetnya Dede berarti pulang ke Jakarta. Bisa istirahat, ya bisa benerin kuku nih gara-gara kemarin nih kuku Dede nih rusak. Bisa krim, segala macem pokoknya me time. Ya gini deh, kita nggak usah jadi ke Cianjur. Oke. Tapi kita camping. Tiba-tiba dia tuh memang Dede nggak ngerti otaknya tuh yang ada di pikirannya tuh apa. Nggak jadi ke Cianjur, ngajak camping dong. Itu solusi dari gua. Keren kan solusi gua? Saya dengar-dengar kalau Bapak sama Ibu pengen camping. Dan kalau mau, Lintar punya kenalan, Pak. Gimana, Bos? Mantap, Bos. Jadi. Oke. Camping. Ya, Bu. Ini Bos, kita udah sampai kan? Mantap tempatnya. Bisa juga lo ya. Iya dong. Wow. Tapi ntar dulu. Lo kenapa sih nggak bilang ini mau ke gunung, mau ke hutan? Lo pakai sweater, pakai hoodie. Gue pakai kaos dong. Kedinginan dong gua. Itu hangat. Ayo sayang. Semangat banget kamu. Tadi jadi mobil, pusing. Atuh kan namanya ini. Apa? Ya jarang-jarang momen begini. Bingung ya ngomong apa ya. Saking excited nih ya. Ya udah, sok duduk sekarang. Ayo kita. Masa duduk? Enggak. Enggak disuruh apa kayak gitu, pakai tikar kayak atau apa? Ya emang gini mah ngejoprak aja, ngapain lama-lama sih? Kakak. Ah. Kakak juga nggak mau ya? Kagak mah nggak masalah, udah. Wih sayang, bener. Enggak, Bu. Si Lintar mana? Oh iya. Awo, Lintar. Nggak gitu, gini. Lintar! Lu nyuruh di sini, terus mau tidur di mana? Kagak ada spring bed di sini. Bapak sama Ibu tenang. Karena di sini kan Lintar yang bawa ke sini. Tanggung jawab lo ya. Tentunya saya punya kenalan dong, banyak. Tenang. Bapak sama Ibu pokoknya terima beres lah. Cepat makanya. Cepet.
Terima beres, terima Terima beres. beres aja. Bentar, aduh, capek banget nih, aduh. Sayang punya orang udah pada dipasang. Ya Pak, orang lama banget kan. Tenang. Ini apa nih? Apaan nih? Ini baju bola ya, baju bola kakak ya? Ini tenda yang udah disiapkan di sini. Tenda, coba lihat. Oh, ini mah cowok, kamu tuh dapat pria yang bertanggung jawab, bisa ngapain aja, bisa bekerja, bisa mencari duit, bisa banyak hal lah, termasuk masang tenda gini mah gampang ya lah. Tenang, kamu berada di tangan yang tepat. Wah, tenang. Udah, gini. Udah, bentar, tahan. Udah, biar gue aja ngurusin semua ini pekerjaan laki-laki pria sejati. Gini, ini dulu zaman gue dulu camping masih umur 10 tahun gue udah disuruh bokap gue nih untuk masang tenda beginian. Ya, dari kecil gue udah hiking, udah hal biasa nih. Udah sekarang tunggu dulu di mobil biar kamu terima beres nanti ya. Udah tenang, kakak bisa. Orang pasang tenda begini, pasang pelaminan juga kakak bisa kemarin, ya kan? Dibantu orang tapi cepet. Ntar, lo tau kan yang harus lo lakuin? Ya. Pasang tenda, cepet pasang. Sambung lah. Ini bukan jemuran loh, kata ini jemuran, besi-besi jemuran. Cepet. Banyak amat Pak besinya Pak. Ya memang begitu, masa memang begitu. Cepet. Besi. Kakak, pintar. Dede tadi udah berapa ronde tuh tidur di mobil. Udah kerek, bangun lagi. Tuh tenda belum jadi-jadi. Kakak, ini tuh dipasang dulu ininya. Kan ini buat patokan supaya si tendanya bisa berdiri. Kayak gini nih caranya nih. Gimana? Coba sok pelan-pelan. Mama, pegang ntar. Bentar. Pegang. Oh, ujungnya. Sok itunya pasangin dulu. Kalau udah pasang, udah jadi, baru tinggal nggak gitu. Lo kata yang bendera 17-an. Udah lah Cepetan. kemarin. Ayo kakak pasangin dulu. Bapak yang pasang Bu. Ya, dibikin sudut-sudutnya. Iya, sok. Nah itu tahu. Ntar sudut sana coba. Ini sudut. Ya. Di sana. Lintar. Ya. Bukan gitu. Oh. Pasangin. Ini gimana tuh kalau kayak gini, kumaha? Muka doang sangar. Disuruh pasang tenda doang, kakak bisa dandan dulu. Sorry nih Pak Bos, bukan begitu. Tapi itu bukan bidang lintar. Bidang lintar itu di sini traver. Traver Bos, traver. Maksud apa? Hah? Jadi Pak Bos nggak terima? Bentar, lo mau balik lagi ke Haris? Hah? Oh tidak. Kenceng deh. Aman, tenda aman, gue bisa istirahat sama istri gue sekarang. Ya, tenda mah gampang banget gue. Tanning, ngitemin kulit pokoknya. Yang berhubungan dengan ten gue gampang lah. Mana istri gue mana lagi nih? Lama banget. Kakak, Iya sayang. udah beres. Udah dong sayang tuh, kamu lihat tuh. Keren kan? Cakep kan? Iyalah. Tuh dong. Siapa lagi? Siapa lagi? Pada akhirnya gue memutuskan untuk nyuruh tenda itu pindah. Itu bukan karena gue ribet sebenarnya, tapi karena apa ya? Gue melihat ya kurang komposisinya kurang pas gitu, kurang enak dipandang gitu. Titik lokasi di mana gue naruh tenda itu menurut gue kurang sesuai dari anginnya. Nah itu anginnya tuh agak nyamping, jadi bisa kalau kita masuk ke tenda, di luar tenda tuh bisa bikin masuk angin. Ya gue kan juga pelajarin gitu arah angin segala macam kan. Maksudnya kan yang Iya. benerin kan Dede.
Iya, ya kan kamu ngebantu dikit, ngebantu ngaren doang sama kamu kan tetap aja yang tukangnya kan kakak, kamu mandornya. Tahu, Kak. Sayang? Hah? Ini kan barang-barang belum rapi di dalam. Iya sih. Nanti Dede, hah? Jangan suka random deh. Kamu ngomong apa? Ini apa maksudnya? Ya, buat lucu-lucuan kan kamu Naruto sama Hello Kitty. Oh. Random banget kamu mau ngomong apa? Lanjutin dulu, fokus kamu. Belum lagi selesai ngomong langsung ke yang lain. Enggak, Dede kan tadi mau lihat itu maksudnya. Terus, Di apa? dalam kan belum rapi, kok tiba-tiba ada ini? Iya, disediain buat kamu kan kamu suka Hello Kitty, kakak suka Naruto. Jadi kayak representasi kita gitu. Mereka nih pasangan apa? Kakak, Hmm. nanti kan ini kita pasti lapar. Terus? Nanti Dede aja lah yang beberes di sini. Terus nanti kakak, nggak nanti nih sekarang kakak langsung nyari bahan makanan aja di sini mau nggak? Gampang lah, gampang itu kewajiban kakak ya kan, cari Bener. makan, cari nafkah. Ya ntar kakak cariin, gampang lah itu. Ya. Ya udah beneran ya di sini ya, soalnya kan ya kita nikmatin masa-masa indah di sini. Iya sayang. Kamu nggak bisa aja. Udah mau dibantuin si Lintar nggak? Oh iya benar. Ntar kakak minta tolong Lintar deh. Yaudah kamu masuk dulu deh. Ya udah Dede rapihin dulu Iya, ya. iya. Lintar mana lagi nih? Biasa kalau dipanggil gini datang. Betul kan? Datang. Pak Bos. Cakep banget. Memang lu frekuensi lu kita satu sinyal. Jadi ketika lu gue giniin doang lu datang ya. Ya, karena saya dengar ini si Bos tepuk tangan. Ya, tapi kan lu jauh. Ya pokoknya kita harus survivor di hutan ini ntar. Kita harus cari. Ini kita harus memanfaatkan alam namanya. Apa yang alam punya, pohon, batang, hewan, itu bisa kita olah jadi makanan. Cari makan di hutan sini, Pak. Iyalah, lo laki bukan sih? Iya, laki, Pak. Ah iya. Kenapa kita nggak beli aja, Pak? Lintar, Dedek tuh sekarang ngetes gua, ngetes ngetes bakat. kejantanan gua. Ya pokoknya kita harus jelajahi ini hutan ini. Ya, Pak. Kita cari bahan pangan untuk makanan kita. Ya, Pak. Lo ngapain kayak gitu nangis gitu, ha? Nggak apa-apa, Nggak Pak. senang lo? Senang banget. Senang nggak ada muka senang begitu. Senang tuh happy, smile. Mana ada senang muka meringis begitu. Lagi happy, Pak. Jadi gimana, Pak? Yaudah temenin gua, ayo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya temenin gua. Ayo, Pak. Pak. Ya. Kan temenin gua. Ya Allah. Siapa dong bisa nemenin gua ya? Masa gua cari sendiri? Serem juga kali di hutan beginian. Hutan begini gua. Gua belum cukup pelatihan gua untuk menjelajah, ngekspor hutan sendirian. Loh, Pak. Mau pakai kuda? Iya, pakai kuda. Nggak, Papa mau ngapain pakai kuda? Kita mau nyari kayu bakar untuk Dede, cari bahan makanan. Pakai kuda? Ya nggak perlu kuda, Pak. Ya masa pakai kuda? Kita jalan kaki aja, jalan. Ini kuda kesayangan. Iya, terserah. Nggak peduli mau kesayangan mau apa. Kita jalan aja. Udah lepasin aja kudanya. Jangan sayang. Ya kita ini mau nyari kayu bakar, Pak. Bukan mau ke kerajaan naik kuda segala. Ini kuda kesayangan. Lepas ke mana? Ya tinggal ikat kayak di mana kayak di pohon apalah. Masa ditaruh masa dibawa kuda? Ya udah, tapi udah lepas nanti beliin kuda ya untuk ulang tahunnya. Ya terserah lah Pak, lagi kado ulang tahun kuda. Orang tuh kado mobil, rumah, kuda. Udah lepasin Pak. Bukan gitu Pak. Kuda kesayangan. Emang Papa dulu di rumah bawa kuda kemana-mana kan enggak? Dapat dari mana itu kuda masalahnya? Kok bisa bawa nenteng-nenteng kuda kemana-mana gitu? Takut entah punya orang diambil sembarangan. Enggak lah, ada lah itu. Itu kan memang udah dari dulu dipelihara. Kapan dari kuda bidak tuh. Tuh. Kamu aja nggak tahu. Ini dititipin sama orang. Aku udah kesayangan. Orang ke hutan
ke glamping aja baru. Gimana cara tiba-tiba dititip ke sana? Nah, dari tadi kayak gini, Pak. Nyari kayu bakar tuh jalan. Ini naik kuda kagak bisa. Sok-sokan naik kuda. Ya, namanya kuda kesayangan. Mana nggak dibawa? Ya bukan, ini Papa Kabur. kalau zaman dulu ya apa tuh naik kuda. Ini kan kita bisa jalan, bisa pakai kendaraan. Soalnya kuda kesayangan. Itu kalau kuda kesayangan kenapa sih, Pak? Orang kuda begitu doang juga. Ya, gimana orang sudah dari kecil dirawat kesayangan kudanya. Lu ntar beli kuda catur. Ah, ribet kuda gitu doang. Ini nggak bisa kok dibikin api unggun cuma segini, Pak. Harus banyak nih. Tuh, anak kayu bakar nih. Wah, payah itu banget. Payah Kan banget. Repot itu kayu. Ini kan kayu bakar. Udah cukup itu apa? Kayunya udah banyak itu, ya kan? Nanya lagi. Ngapain nanya ke penonton? Penonton nggak tahu. Lagian masalah kayu aja ribet banget. Itu lagi kayu bakar ini. Nah, tuh. Nah, tuh. Nah, ambil semua, kumpulin semuanya. Nah, makanya apa tuh? Goyang-goyang tuh. Iya, Papa, cek. Ya udah kamu aja lah. Papa kan Papa bapaknya. Sama aja tuh. Beda lah. Kamu yang lebih apa? Kalau Papa lebih tua, lebih tahu. Bukan, anak lebih muda lagi. Tapi kan Berani. bahaya. Masa nggak berani? Bapak harus lindungin anaknya dong. Udah itu kan. Wah. Bentar, Pak. Iya, buka kacamata dulu, bentar, biar jelas nih lihatnya. Ini kayu ini, Pak. Tahu kayu itu. Cuma ini bahaya ini. Apa tuh? Iya. Udah. Datang bos. Coba lihat. Papa dulu yang lihat. Enggak. Ya Papa lah yang lihat. Ya udah lihat aja. Papa dulu, Papa kan orang tuanya. Udah di dekat itu. Makanya Papa yang deket, Papa yang lihat, cepat. Lagi. Cepet. Wih. Apa, bos. Cepet, Pak. Oh, kamu yang lebih muda. Ya, Masa Pak, nggak justru Papa yang lebih berani? tua, Papa yang harus berani. Udah, coba dulu. Coba lihat. Gimana? Waduh. Pukul aja kalau keluar. Pukul kok dia nyerang gimana kok digigit? Ya. Waduh. Pak Bos! Bos! Heh, Papa nggak ikut kabur? Mesti kabur. Kabur lah. Ini kok sampai juga. Buset. Semua makhluk. Makhluk apa ya? Tuh. Spesies langka tuh. Itu makhluknya serem. Gila, itu mata Ini kagak. kayunya. Iya kok. Ini lagi nih ya. Buat siapa nih? Ya tadi suruh cari kayu. Ini kan bunga bukan kayu. Sayur. Sayur. Iya. Itu dimasak. Wah, kok Papa bisa senang itu? Memang tadi nggak lihat ada makhluk hitam legam. Mana Keluar dari ada? semak-semak. Tadi. Ah itu kan apa aja tuh kelihatan itu pemandangan aja. Itu tadi makhluk hitam keluar tiba-tiba. Nggak ada, udah nggak ada. Jadi takut-takutin lagi. Siapa yang nakut-nakutin orang jelas depan mata kepala sendiri kok ngelihat? Udah di mana ya? Yang apa itu? Itu kan bukan. Bukan apa-apa. Iya, bukan. Nah ini dia ini. Ini makhluknya. Ini memang ini makhluknya. Pintar. Ya Pak, Itu lo. ya Pak saya. Kamu nakut-nakutin aja kamu. Lo nakut-nakutin gua maksudnya. Bukan Pak, bukan Pak. Terus ngapain lo tadi begitu? Hah? Nakut-nakutin gua lo ya? Sakit perut Pak. Sakit perut. Ya, mulas. Hah? Mulas Pak. Gua pun sakit perut juga nih. Cabut aku. Enggak, lo terus lo mules di mana tadi buang air? Di situ Pak. Cuci, siram. Udah disiram belum? Udah. Belum Pak, belum. Udah belum. Hah. Keluarga aneh nih.
Guntung gua doang di sini yang normal. Satu nggak? Belum, udah. Yang satu lagi. Anaknya siapa sih sebenarnya ini? Mana baju kembar lagi? Apa lo ngeliat tuh? Bisa nggak lo? Kalau buang air besar itu pada tempatnya, jangan di semak-semak. Kebelet. Ya kebelet, gue tahu kebelet, tapi kan gue ntar kaget. Lo bayangin, bokap gue udah tua begitu. Kaget, kalau kaget gimana? Ya, Pak. Minta Kalau jantungan gimana? Hah? Sampai kabur gitu loh bokap gue. Untung gue masih tenang, masih bisa menghadapi situasi begitu. Minta maaf, Pak. Mana ada sayur beginian? Dede, sayang. Sayang. Loh. Sayang. Sayang. Dede. Dede kemana lagi nih? Aduh. Duitan sendiri gimana nih? Gue harus tanggung jawab apa ntar sama orang tuanya nih? Itulah ya. Yang namanya istri ya. Walaupun kadang-kadang kita beda pendapat, lalu kadang-kadang bikin kita kesal. Tapi ketika dia nggak ada, ketika dia hilang, gue bisa dibilang jadi orang yang mungkin paling panik saat itu. Karena ya lo bayangin dia di tengah hutan sendirian, mana dia lagi ngenak badan lagi. Saya tadi ngangkat barang, Pak. Balik udah nggak ada. Cari. Ya lo bayangin dia di tengah hutan sendirian, mana dia lagi ngenak badan lagi. Kalau dia apa-apain binatang buas gimana? Terus kalau dia tersesat gimana? Ya kan gue khawatir. Sayang. Nyari kamu kemana-mana. Sini. Kenapa sih kakak? Kamu tuh kemana aja? Orang Dede nggak kemana-mana dari tadi di sini. Kakak tadi nyariin keliling hutan ini, nyariin kamu. Hah? Iya, bener. Kakak keliling-keliling hutan. Ya abisnya kakak nyari di tenda nggak ada ketemu sama kamu. Kakak, tadi tuh Dede mau ke warung, mau nyari makanan, cemilan. Lewat sini ada si ini nih. Sintong. Bukan Sintong, namanya Dancer. Bisa nari nggak? Enggak, dia nggak bisa nari. Namanya kok Dancer? Dia bisanya kayang. Kan Dede di sini tadi ngeliatin dia makan sama anaknya, tadi ada 2. Udah. Jangan gitu lagi ya. Khawatir tau. Tiba-tiba ngilang itu ngomong, kabarin. Atau tunggu kakak sebentar kan bisa. Atau chat nggak ada sinyal ya di sini ya. Ya udah ya, lain kajian gitu ya. Ya maaf. Ya lain kajian gitu ya.
1, 2, 3. Let's go. Ya pokoknya intinya Dede bersyukur lah. Allah tuh ngasih suami, sosoknya sosok Rizky Bilar. Dia kalau udah muncul sisi romantisnya, meleleh hati adek bang. Tapi dari kejadian tadi gue belajar bahwa gue sadar bahwa Dede itu sudah menjadi bagian dalam hidup gue. Orang yang sangat berarti buat gue. Ya. Nah, taruh sini nih. Ini meja nggak pernah tenis meja di sini ya. Ya udah. Terus apa lagi ya? Kakak, kakak ngapain di sini? Sulap. Wah. Wah. Tenang. Tenang orang itu tadi bahan makanan yang nggak bisa dipakai. Gimana kakak beli tadi? Sayang, ini sih, tenang ya. Kamu nggak usah khawatir. Ini 15 menit kakak beresin semua ya. Ini gampang. Ini makanan sehari-hari kakak ini beginian mah. Dulu kakak biasa prepare. Kakak ada pramuka dulu. Prepare apa ini kakak mau ngapain? Iya, mau siapin semuanya. Cepat. Siapin apa? Iya, udah kamu tenang aja, santai. Iya. Ya cepat teman lah. Pasukan untuk selalu lah. Ya, tolong bantu ya. Mau kemana? Kamu tunggu aja ntar kakak suruh pelan-pelan kakak babain ya. Sebentar. Kamu sini mundur dikit. Mundur, dah boleh duduk. Duduk pelan-pelan. Nah, awas. Pelan-pelan. Ya. Oke, ini. Nah, oke tunggu kami 3 ya. 1, 2, 3. Kamu buka mata kamu nih. Dah, coba. Ini. Pasti yang siapin si Lintar. Ya, kamu mah ngeremehin kakak banget. Nggak mungkin lah sayang, kakak tuh butuh bantuan orang. Maksudnya, ya ini kan hal simpel sayang. Kan kakak bilang sama kamu, kakak tuh pengen selalu nyenengin kamu, selalu mewujudkan apa yang kamu mau. Dan sekarang ini tanpa bantuan siapapun nih, kakak bikin sendiri nih, khusus nih buat kamu nih. Ini kakak. Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan kakak? Tuh. So sweet. Iya, kakak kan selalu so sweet. Ya kan nih, kamu mau goreng-gorengan nih, bakar-bakaran. Kamu kan suka kan makan makanan bakar-bakaran? Iya. Dede terharu. Dede bangga, Dede senang banget, Dede bahagia banget karena perjuangannya kakak, effortnya kakak tuh Masya Allah gitu buat ngebahagiain Dede gitu. Tuhan dipanggil oleh Tuhan, posisi kamu sendiri, kamu lebih memilih ada orang yang menggantikan peran kakak sebagai suami kamu dan ayah dari anak-anak kamu, atau kamu memutuskan untuk berjuang sendiri sebagai single parent? Ya. Dede akan berjuang sendiri mengurus anak-anak semampu dan sekuat tenaga Dede. Karena buat Dede
rumah tangga itu cukup sekali seumur hidup. Kayaknya kalau buat diri sih kayaknya nggak akan mikir itu ya Kak, lebih ke ya diri akan terus belajar dan berusaha menjadi orang yang lebih baik, fokus ibadah gitu aja. Ya balik lagi kan, kita hidup itu bahagia itu bukan dari situ gitu kan. Dan Dede yakin banget gitu Allah akan ngasih jalan buat Dede supaya Dede bisa menghidupi anak-anak Dede nanti kalau misalkan Dede harus berjuang sendiri gitu. Kalau ternyata anak-anak kamu butuh sosok ayah? Kalau ternyata anak kami yang butuh sosok ayah? Dede rasa anak-anak Dede akan jauh lebih mengerti dan akan jauh lebih paham apa yang diinginkan ibunya gitu. Bukan berarti Dede egois, tapi justru apalagi kalau anak laki-laki Dede rasa dia akan merasa bahwa ya udah gue yang akan menjaga ibu gitu. Ketimbang harus ada orang baru lain, gitu. Orang baru. Di kehidupan kita. Dede rasa begitu ya. Sini, lap air matanya. Pakai jaket baru apa? Ya, sini. Kakak seneng banget sama jawaban kamu dan semoga kita bisa selalu saling mencintai ya sampai akhir hayat, sampai ganti. Sini. Permisi Pak Bos. Udah lama tadi di sini. Baru Pak. Kok nggak bilang-bilang lo di sini? Baru. Kalau lo kesini tuh mendem kayak apa kayak ngetuk pintu kayak nggak ada pintu ya? Yep. Ya apa kayak caranya lo permisi kayak? Ya. Lo kata ya ini tontonan, hah? Film, Misi Pak. film Korea. Bukannya kok. Misi. Pak Bos. Apa lagi? Tadi yang teman-teman Lintar bantu Bapak untuk nyiapin ini, minta ini. Maksudnya apa ini? Kata kakak ini kakak yang siapin. Iya, kakak nyiapin ini tadi tisu di sini sayang. Ya ini tadi di sini nggak lengkap. Tadi nggak lengkap. Nggak. Sayang. Makan sendiri. Walaupun sebenarnya Dede tahu sih, ya si kakak pasti minta bantuan sama orang lain. Iya gue tahu, bukan gue nggak komitmen sama omongan gue. Tapi ketika gue pengen ngerjain itu sendiri, terus gue berpikir, gue tuh dari kecil dididik untuk tidak individualistis. Makanya gue akhirnya manggil orang untuk bantuin gue. Cuman kan dengan niatnya, usahanya, dia ingin membahagiakan Dede dengan caranya dia itu udah Masya Allah. Love you kakak.